Dengan terjerembabnya IHSG hari ini di level 0,75% dan pelemahan sudah terjadi sejak Senin kemarin, apakah ini juga menjadi salah satu alasan wait and see yang masih begitu kental dari The Federal Reserve, ataukah memang menurut Anda koreksi yang terjadi ini cukup wajar karena penguatan yang signifikan sudah terjadi di pekan-pekan lalu dan berhasil mengantarkan IHSG ke level 7.300 dan 7.200-an dibandingkan beberapa pekan lalu yang bahkan sempat terjerembab di level 6.600-an ya, Safira? Iya betul sekali, Syafrina. Tapi kalau kita lihat begitu ya, secara keseluruhan pasar keuangan Indonesia itu kalau misalkan kita lihat berdasarkan perdagangan kemarin begitu ya, ini sudah terkoreksi seperti apa yang Syafrina katakan begitu. Dan kalau misalkan kita lihat juga ini tentu saja merespon kekacauan dalam pemilu Amerika Serikat di mana memang mantan Presiden Donald Trump ini mengalami insiden penembakan. Dan kalau kita lihat pasar sebenarnya juga merespon soal neraca dagang Indonesia, walaupun memang mengalami surplus, namun memang neraca dagang Indonesia kian menipis sehingga memang membawa sentimen negatif bagi pasar keuangan RI. Nah pada perdagangan hari ini juga kalau kita lihat pasar keuangan Indonesia sudah digerakkan begitu ya oleh pernyataan dari Kepala Bank Sentral Amerika Serikat sebenarnya, dan memang kalau kita lihat soal suku bunga yang memang juga diikuti oleh jelang rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tapi nampaknya itu bukan menjadi sentimen positif yang memang mengakibatkan IHSG ditutup kembali di sektor di level koreksi dengan semakin dalam begitu, koreksi 0,75%. Tapi kalau misalnya kita lihat, investor tentu saja mencermati peluang adanya penurunan suku bunga tercermin dari pernyataan dari Jerome Powell pada Senin yang mengatakan memang ada 3 pembacaan inflasi Amerika Serikat selama kuartal kedua tahun ini, tentu saja menambah keyakinan bahwa memang laju kenaikan harga kembali ke target The Fed secara berkelanjutan. Nah, pernyataan yang menunjukkan peralihan ke penurunan suku bunga ini mungkin tidak akan lama lagi, Syafrina. Dan juga kalau kita lihat harga konsumen pada kuartal kedua naik pada laju tahunan sebesar 2,1%. Indeks tersebut cenderung lebih tinggi daripada indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi yang tentu saja ini merupakan hal yang disukai oleh The Fed begitu ya. Sementara data PCE yang untuk bulan Juni juga baru akan dirilis Kamis depan, di minggu depan begitu ya. Deskripsi Powell mengenai perekonomian menunjukkan bahwa ia memang memandang perekonomian dengan cara yang penting sebagai kembali ke keseimbangan yang memang memungkinkan kembalinya inflasi secara stabil sesuai target Bank Sentral. Tentu saja ini memberi The Fed lebih banyak ruang lagi untuk mencoba melindungi dari sisi lapangan kerja yang sangat penuh di Amerika Serikat. Sementara inflasi yang diukur dengan indeks harga PCE pada bulan Mei 2024 adalah 2,6%. Namun setelah rilis data harga konsumen dan grosir baru-baru ini, para ekonom juga sudah memperkirakan bahwa rilis berikutnya akan mengalami penurunan menjadi 2,5% atau kurang secara tahunan. Lalu kalau kita lihat, Syafrina, lusa begitu ya, atau tepatnya pada hari Kamis juga akan ada rilis data terkait pasar tenaga kerja Amerika Serikat, terutama yang rilis mingguan yakni klaim pengangguran. Kalau kita lihat, pasar memproyeksikan klaim pengangguran akan naik dibandingkan pekan sebelumnya. Naiknya klaim pengangguran menjadi sinyal bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini diharapkan bisa mendingin. Pasalnya di kondisi saat ini tenaga kerjaan di Amerika Serikat masih cukup ketat sehingga ini berimplikasi pada inflasi yang cenderung masih melambat atau melandai sesuai dengan target The Fed 2%. Nah, Syafrina, ini menarik. Jika memang pasar tenaga kerja mendingin sesuai ekspektasi, maka peluang kebijakan The Fed bisa menurunkan suku bunga tahun ini akan meningkat juga. Sementara itu dari domestik juga kita masih menunggu seperti apa arah kebijakan dari Bank Indonesia dan tentunya Gubernur Bank Indonesia Bapak Periwarjo dan timnya memutuskan seperti apa kira-kira keputusan mengenai suku bunga ini juga akan ditentukan gitu ya di semester 2 2024, mengingat di Federal Reserve juga akan ada ekspektasi penurunan suku bunga yang akan dimulai di September sampai Desember. Nah, kira-kira bagaimana nih arah kebijakan dari Bank Indonesia yang memang sudah menahan suku bunganya di 6,25% sejak April 2024 lalu? Iya, pastinya arah kebijakan Powell dan juga The Fed ini akan mempengaruhi kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Besok pada Rabu juga ada pengumuman bulanan penting dari Bank Indonesia, yakni rapat Dewan Gubernur yang sudah berlangsung mulai hari ini, Syafrina, dan tentu saja ini akan diumumkan hasilnya pada Rabu sore hari. Menarik untuk dicermati bagaimana nih pandangan Bank Indonesia terkait kondisi ekonomi saat ini, terutama tentang rupiah yang juga sempat melemah menembus level terpuruk sejak pandemi COVID-19, dan sebenarnya meskipun sudah mulai naik begitu ya, tapi memang trennya masih terus menurun. Jadi memang kita masih harus waspada, banyak sekali sentimen yang bisa membuat rupiah kembali tertekan. Betul sekali. Untuk rupiah sendiri kira-kira bagaimana pergerakannya di analisa Anda sepanjang pekan ini dan bagaimana juga ekspektasinya terhadap pergerakan rupiah di tengah dolar indeks yang juga masih kuat?
Safira? Ya, kalau kita lihat nilai tukar rupiah juga kompak begitu ya, melemah terhadap dolar Amerika Serikat bersama dengan hampir seluruh mata uang di Asia. Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan perburuan safe haven ini menyebabkan minat investasi di aset beresiko ini kalau kita lihat memang menyusut. Siang tadi pukul 11 waktu 30 waktu Indonesia Barat, kurs rupiah spot melemah di 0,25% atau sempat di 16.210 per dolar Amerika Serikat. Dari posisi kemarin sebenarnya sempat di 16.170 per dolar Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat sebenarnya taruhannya bahwa Donald Trump ini akan terpilih menjadi presiden pemilu Amerika Serikat. Jadi memang itu menjadi sentimen positif bagi dolar dan memang akhirnya dolar mampu menguat gitu terhadap mata uang Asia lainnya. Ini cukup menarik sekali. Jadi memang adanya tragedi percobaan pembunuhan bagi Trump ini membuat berbagai pihak jadi ikut melihat Trump ini sebagai sosok yang memang sangat kuat begitu ya untuk menjadi presiden di Amerika Serikat. Dan somehow ternyata ini malah menyebabkan pelemahan dolar dan penguatan rupiah gitu ya. Kalau untuk currency kita justru tetap memberikan dampak yang sebenarnya baik ya keadaan seperti ini. Tapi tentu kita berharap November ini pemilu di Amerika Serikat juga akan berjalan dengan baik dan terpilih pemimpin yang baik di Amerika Serikat karena ada begitu banyak juga tantangan ekonomi dunia yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan regulasi yang baik yang terjadi di Amerika Serikat. Baik itu the Federal Reserve, debt ceiling dan regulasi-regulasi lainnya juga berpengaruh terhadap seluruh dunia.